Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Janati Oktawiyadini dengan NIM 13086200005 dari program studi biologi A 2020 izin menjelaskan mengenai nephrolepis exaltata yang mana ini sebagai pemenuhan tugas PBL mata kuliah praktikum biodiversitas dan sistematika kriptogram dengan dosen pengampu Bapak Agung Sedayu SSI MSc dan Bapak Rizal Funasharo SSI MSI. Yang akan saya bahas terkait nephrolepis exaltata ini, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hierarki taksonomi, yang kedua mengenai karakteristik dari nephrolepis exaltata, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai penunjukan gambar dari nephrolepis exaltata, yang keempat mengenai siklus hidup dari nephrolepis exaltata, yang kelima mengenai habitat nephrolepis exaltata, dan yang keenam mengenai kebermanfaatan dari nephrolepis exaltata. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hierarki taksonomi dari nephrolepis exaltata. Hierarki taksonomi nephrolepis exaltata yang bersumber dari http://plantamur.com, kingdomnya yaitu Plante, subkingdomnya Tracheobionta, divisionnya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, subkelasnya Polypodite, ordonya Polypodiales, untuk familinya Dryopteridaceae, genusnya Nephrolepis, untuk spesiesnya Nephrolepis exaltata Elscow. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari nephrolepis exaltata. Karakteristik nephrolepis exaltata. Pada morfologi paku pedang atau nephrolepis exaltata ini, menurut penelitian EKA 2016, nephrolepis exaltata ini mempunyai daun yang menjorong, permukaan daunnya halus bersisik, solusa terdapat di peruratan daun bagian tengah, berbentuk bulat yang berwarna kuning kecoklatan. Epifit, semak, akar serabut berwarna coklat muda, panjang akar kurang lebih 18 cm dengan rimpang yang tegak, berwarna coklat muda, arah tumbuhnya ke atas, tidak mempunyai cabang, terdapat bulu halus berwarna putih, daunnya monorfik, tipe daunnya majemuk, bentuk daunnya lanset, ujung daun tombak, pangkal daunnya tumpul, tepi daunnya berlekuk, duduk daunnya berhadapan, panjang daunnya kurang lebih 24 cm dengan lebar daun kurang lebih 8 cm. Untuk pertulangan daunnya yaitu menyirip, permukaan daunnya berbulu, warna daun muda coklat tua, daun tua berwarna hijau tua, sorusnya terletak di sepanjang tepi daun tipis berbentuk bulat, tersebar tidak beraturan, warnanya putih dan tidak mempunyai indusium. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penunjukan gambar dari nephrolepis exaltata. Ini yang sebelah kiri merupakan gambar saya pada saat pengamatan nephrolepis exaltata. Untuk yang sebelah kanan yang dilingkarkan merah ini merupakan gambar sorus dari nephrolepis exaltata yang berada di sepanjang tepian daun nephrolepis exaltata. Untuk yang sebelah kiri, yang saya beri panah warna hijau, ini merupakan daun muda menggulung pada nephrolepis exaltata. Lalu terdapat juga yang diberikan panah hitam ini merupakan bulu-bulu halus yang terdapat pada nephrolepis exaltata. Untuk gambar sebelah kanan yang saya beri panah dan lingkar kuning ini merupakan tangkai daun dari nephrolepis exaltata. Berikutnya adalah gambar dari daun nephrolepis exaltata yang mana memiliki panjang kurang lebih 24 cm dengan lebar 8 cm. Berikutnya merupakan gambar ilustrasi morfologi tumbuhan paku, khususnya nephrolepis exaltata, yang bersumber dari Bapak Hasanuddin dan Mulyadi 2015. Di sini dapat terlihat gambar dari daun muda menggulung, tangkai daun, akar, serta batang pada tumbuhan paku khususnya nephrolepis exaltata. Yang keempat, mengenai siklus hidup nephrolepis exaltata. Berikut ini adalah gambar dari siklus hidup nephrolepis exaltata yang bersumber dari Anas 2016 dan Campbell 2003. Siklus hidup tumbuhan paku Pteridophyta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup nephrolepis exaltata. Nah, siklus hidup dari nephrolepis exaltata ini dimulai pada saat spora jatuh karena diterbangi oleh angin ke permukaan tanah yang lembab, yang kemudian akan berkecambah dan membentuk tumbuhan yang sangat kecil. Bentuknya seperti bentuk jantung,
pipih dan berwarna hijau yang disebut protalium. Protalium ini akan membentuk organ kelamin jantan atau antheridium dan kelamin betina atau archegonium yang akan menghasilkan gamet-gamet sebagai struktur utama gametofit. Dibutuhkan peran air dan kelembapan saat proses fertilisasi agar sperma dapat berenang untuk mendekati sel telur dan membuahinya. Setelah membentuk zigot, maka akan terjadi pembelahan mitosis dalam sel kelamin betina dan kemudian berkembang menjadi embrio. Zigot yang sudah terbentuk kemudian akan membelah diri menjadi 4 bagian yang akan berkembang menjadi daun, batang, akar, dan kaki sporofit muda. Kaki tersebut hanya berkembang pada fase embrio dan tidak terdapat pada sporofit dewasa. Sporofit muda akan menembus jaringan protalium dan akan menyerap air serta makanan untuk keperluan akar, rimpang, dan daun. Selama organ-organ tersebut belum dewasa, setelah tumbuhan paku tumbuh dewasa, maka sebuah sporofit pun akan tumbuh dengan jumlah kromosom yang lengkap. Setelah sporofit dewasa, maka protaliumnya akan mati. Yang kelima, mengenai habitat dari Nephrolepis exaltata. Nah, habitat Nephrolepis exaltata ini umumnya di dataran tinggi, dataran kering, dataran berair, dan area terbuka. Selain itu, Nephrolepis exaltata juga dijumpai mulai dari di hutan yang rindang yang memiliki celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindungi dari sinar matahari hingga daerah rawa dan tergenang air, serta tumbuh sebagai epifit. Nephrolepis exaltata elskon merupakan spesies herba yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia. Nephrolepis exaltata berhabitat di hutan belukar, rimba, rumput, pagar, dan tepi air. Pada umumnya hidup secara epifit pada pohon-pohon tropik. Yang keenam, mengenai kebermanfaatan dari Nephrolepis exaltata. Kebermanfaatan Nephrolepis exaltata pada bagian daun dan rimbangnya juga telah dimanfaatkan oleh penduduk lokal Fiji, Hawaii, dan India untuk mengatasi gangguan menstruasi, membantu proses persalinan, dan sebagai ramuan kontrasepsi. Selain itu, penduduk lokal India juga menggunakan Nephrolepis exaltata dalam pengobatan tradisional pada penyakit kuning, sinus, sakit gigi, gangguan ginjal, dan hati, serta meredakan flu dan batuk. Potensi sebagai obat tersebut tidak lepas dari senyawa fitokimia yang terkandung dalam Nephrolepis exaltata, yaitu saponin, tanin, terpenoid, kardiak glikosida, dan flavonoid. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji manfaat senyawa fitokimia terkandung dalam Nephrolepis exaltata. Saponin memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium dan silikon. Selain itu, saponin juga berperan dalam presipitasi dan koagulasi sel darah merah. Alkaloid sering digunakan sebagai obat untuk mengatasi sakit kepala, demam, antibakteri, dan analgesik. Kandungan flavonoid pada Nephrolepis exaltata juga memungkinkan paku tersebut berpotensi sebagai anti-alergi, antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Tanin juga memiliki aktivitas analgesik dan antiinflamasi yang mampu menyembuhkan luka dan peradangan membran mukosa. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.